Shalom dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fania Kristiana Mandini dari kelas 12 LPLA dengan nomor absen 31. Hari ini saya mau menjelaskan materi tentang normalisasi data. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian normalisasi data, yang kedua tujuan normalisasi data, yang ketiga jenis normalisasi data, dan yang terakhir contoh normalisasi data. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian normalisasi data. Normalisasi data merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu data agar data tersebut dapat bekerja dengan optimal. Yang kedua, tujuan normalisasi data. Tujuan utama dari normalisasi data adalah yang pertama menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, maka kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem yaitu yang pertama, insert anomaly, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, update anomaly, yaitu situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database. Artinya, data yang diubah tidak sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, delete anomaly, yaitu penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan. Artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Yang ketiga, jenis normalisasi data. Dalam ilmu bahasa data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi data yang ada yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Namun, dalam prakteknya di dunia industri, bentuk normalisasi yang paling sering digunakan ada sekitar 5 bentuk. Yang pertama, first normal form atau 1NF. Bentuk normal yang pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau yang biasa disebut primary key. Yang kedua, second normal form atau 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tersebut. Yang ketiga, third normal form atau 3NF. Normalisasi data dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada setiap candidate key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah: yang pertama, memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. Yang kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Yang keempat, Boyce Codd Normal Form atau BCNF merupakan sebuah teknik normalisasi data yang sering disebut 3,5NF. Memiliki hubungan yang sangat erat dengan 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi data bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Untuk bentuk normal Boyce Codd ini harus memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama yaitu tabel harus dalam bentuk normal ketiga. Yang kedua, untuk ketergantungan apapun, A harus menjadi super key. Atau dengan kata lain, ketergantungan A tidak dapat menjadi atribut non-prima jika B adalah atribut utama. Yang kelima, fourth normal form atau 4NF. Bentuk 4NF muncul ketika dependensi multinilai terjadi dalam relasi apapun. Sebuah tabel dikatakan berada dalam bentuk normal keempat ketika yang pertama, tabel dalam bentuk normal Boyce Codd. Yang kedua, tabel tidak memiliki ketergantungan multinilai. Yang terakhir akan kita bahas yaitu contoh normalisasi data. Yang pertama, 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dengan satu baris. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Yang kedua, 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency.
kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang normalisasi data. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan kata. Terima kasih.